Oke, kali ini kita akan membahas sebuah teka-teki yang sepertinya ada di depan mata kita semua, tepat di jantung perekonomian Indonesia. Ini adalah cerita tentang pertumbuhan yang luar biasa, tapi di sisi lain juga tentang tantangan yang sepertinya nggak kunjung usai. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh lihat pemandangan kayak gini. Gedung-gedung pencakar langit yang megah di Jakarta, jalanan yang makin lebar, kota-kota yang rasanya nggak pernah berhenti berdenyut. Ini kan wajah kemajuan Indonesia yang sering kita lihat. Angka-angkanya juga mendukung loh, ekonomi kita tuh grafiknya naik terus. Ini narasi yang kita semua tahu kan, Indonesia sebagai raksasa ekonomi baru. Tapi, coba kita geser sedikit kamera kita. Jauh dari gemerlap lampu kota, ada sebuah realitas yang sangat sekali berbeda. Di desa-desa, di pasar-pasar tradisional, di gang-gang pemukiman padat, ceritanya lain. Nah, disinilah paradoks itu mulai terasa. Faktanya, jutaan saudara-saudara kita masih berjuang setiap hari dalam kemiskinan. Banyak banget yang menggantungkan hidupnya di sektor informal tanpa ada jaminan apa-apa. Kesenjangan antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin, ini bukan cuma data statistik di atas kertas. Ini adalah pemandangan sehari-hari yang kita lihat. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala kita. Gini, kalau kue ekonomi negara kita ini katanya makin besar, kok masih banyak banget yang merasa nggak kebagian ya? Kenapa pertumbuhan yang katanya hebat ini belum bisa mengangkat semua orang? Atau mungkin pertanyaannya harus lebih dalam lagi. Jangan-jangan kita selama ini salah kaprah. Apa benar angka pertumbuhan PDB yang tinggi itu otomatis sama dengan pembangunan? Atau jangan-jangan pembangunan yang sesungguhnya itu punya arti yang jauh lebih luas daripada sekedar angka-angka ekonomi? Nah, biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingan sederhana ini. Indonesia dan Malaysia. Kita ini kan tetanggaan, sama-sama di Asia Tenggara, serumpun, bahkan budaya dan sejarahnya banyak miripnya. Tapi kenapa ya tingkat kesejahteraan rata-rata warganya bisa terasa cukup berbeda? Ini membuktikan bahwa ada faktor lain yang bermain, bukan cuma soal sumber daya alam. Oke, untuk menjawab teka-teki ini, para ekonom sebenarnya sudah punya beberapa kerangka berpikir atau teori. Yuk kita intip sebentar, apa sih kata buku teks ekonomi soal fenomena pembangunan dan ketimpangan ini? Secara umum ada 3 kacamata utama. Pertama, teori tahapan pertumbuhan. Ini anggapannya semua negara itu kayak naik tangga yang sama menuju kemajuan. Kedua, teori dualisme ekonomi. Teori ini menyoroti adanya gap besar antara sektor modern di perkotaan dan sektor tradisional di pedesaan. Dan yang ketiga, teori ketergantungan global, yang bilang kalau negara berkembang itu agak susah maju karena aturan main ekonomi dunia yang kadang nggak adil. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan berpikir kritis. Apa iya model-model yang seringnya dibuat berdasarkan pengalaman negara-negara barat ini bisa 100% menjelaskan kompleksitas Indonesia dengan segala keunikan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kita? Jangan-jangan ada kepingin puzzle yang hilang dari penjelasan mereka. Nah, karena itulah kita perlu membuka wawasan kita ke cara pandang yang lain. Perspektif alternatif yang gak cuma terobsesi sama angka pertumbuhan, tapi melihat pembangunan itu sebagai sesuatu yang lebih utuh, lebih manusiawi. Jadi, begini poin pentingnya. Kalau kita lihat dari perspektif Islam misalnya, pembangunan itu bukan cuma soal menumpuk harta. Tujuannya itu kafalah, yaitu kebahagiaan yang seimbang, dunia dan akhirat. Ini artinya harus ada keadilan dalam distribusi, harus ada kesejahteraan untuk semua, dan yang paling penting harus ada keberkahan, nilai lebih yang dirasakan secara spiritual dari setiap kegiatan ekonomi kita. Semua obrolan kita dari tadi sebenarnya membawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Sebuah momen untuk benar-benar merenung sebagai sebuah bangsa kita ini mau melangkah ke arah mana. Jadi, ini pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita mau terus saja mengejar pertumbuhan dengan model yang ada sekarang, dengan segala konsekuensinya? Atau kita cukup berani untuk mencari dan membangun sebuah paradigma pembangunan yang baru, yang lebih adil dan lebih cocok dengan jati diri kita? Pilihannya ada di tangan kita bersama. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi bangsa ini nggak cuma ditentukan oleh seberapa tinggi gedung yang kita bangun, tapi justru oleh seberapa kokoh fondasi keadilan yang kita tanamkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tumbuh, tapi kita tumbuh untuk siapa?